Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Laksana Putra. Saya akan membahas dengan bab sewa guna usaha. Yang pertama, pengertian. Sewa guna usaha atau leasing adalah segala kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal yang penggunaannya diserahkan pada suatu perusahaan melalui pembayaran secara berkala dan jangka waktu tertentu. Yang kedua, dalam setiap transaksi leasing, di dalamnya selalu melibatkan ketiga pihak, yaitu lessor yang menyewakan, yang dua, lease yang menyewakan, dan supplier. Yang selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama, lessor, lease, supplier, dan bank. Pengelolaan perusahaan leasing. Yang pertama, independent leasing company. Yang pertama, supplier atau manufaktur. Yang selanjutnya untuk pembelian barang. Selanjutnya pembelian barang ke independent lessor, ke lease, kembali lagi ke kontak leasing ke independent lessor, dan selanjutnya pembayaran ke supplier. Ya, selanjutnya capital lessor, perusahaan Indo atau manufaktur untuk menjual ke subsidiary lessor. Selanjutnya ke kontak leasing atau lease, kembali lagi ke angsuran ke subsidiary ke pembayaran ke perusahaan induk. Selanjutnya, proses mekanisme transaksi leasing. Leasing pada prinsip merupakan industri multidisiplin yang meliputi antara yang bidang perpajakan, keuangan, dan konsep akuntansi. Dari definisi leasing yang dibahas pada awal bab ini dapat disimpulkan bahwa leasing mengandung arti suatu perjanjian antara pembeli barang atau lessor dan pemakaian barang lease. Mekanisme lease tersebut merupakan dasar-dasar dalam suatu transaksi lease atau basic lease. Pihak lease berkewajiban membayar sewa secara periodik kepada lessor sebagai kompensasi atau penggunaan barang tersebut. Dalam definisi ini, hanya dua pihak yang terkait dan lessor dan lease, padahal dalam praktiknya pihak supplier merupakan pihak yang terlibat dalam suatu mekanisme transaksi lease. Yang selanjutnya, teknik pembiayaan leasing. Financial lease. Financial lease adalah suatu bentuk pembiayaan dalam cara kontak antara lessor dan lease, di mana lessor adalah pihak pemilik barang atau objek lease. Lease berkewajiban membayar kepada lessor secara berkala sesuai dengan jumlah dalam jangka waktu yang disetujui. Lessor dalam jangka waktu perjanjian yang disetujui tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak alias pemakaian barang tersebut. Lease pada akhirnya periode kontrak memiliki opsi. Yang pertama, memberi barang tersebut sesuai dengan nilai sisa yang disepakati. Yang kedua, mengembalikan pada lessor atau memperpanjang masa lease. Yang selanjutnya, ciri-ciri financial lease. Objek lease tetap memiliki lessor sampai dilakukan hak opsi. Barang modal bisa dalam bentuk barang bergerak atau tidak bergerak. Masa sewa barang modal sama dengan umur ekonomisnya. Jumlah lease payment sama dengan jumlah perolehan plus biaya lainnya, dan spread. Lessor tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak atau akan dikenakan denda risiko ekonomis yang ditanggung oleh lease. Transaksi keuangan, full payout disertai hak opsi sesuai dengan persetujuan value. Lessor tidak boleh menyusunkan barang modal. Angsuran leasing tidak dikenakan PPh dan PPh pasal 23. Yang selanjutnya, teknik pembiayaan lease. Operation lease. Dalam leasing, bentuk ini lessor sengaja memberi barang modal dan selanjutnya dileaskan. Berbeda dengan financial lease, dalam operating lease jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya dan dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Misalnya, kelebihan lease sebagai sumber pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan penuh.
Yang kedua lebih fleksibel. Yang ketiga sumber pembiayaan alternatif. Yang selanjutnya off balance sheet. Yang selanjutnya arus dana dan proteksi inflasi, perlindungan akibat kemajuan teknologi, dan sumber pelunasan kewajiban. Yang terakhir untuk penyelesaian masalah hukum dalam perjanjian rilis. Upaya non legal, upaya-upaya sah. Upaya-upaya sah yang tidak menggunakan pendekatan hukum untuk menyelesaikan persoalan hukum, misalnya menggunakan bantuan pihak ketiga yang dihormati sebagai mediator untuk merundingkan penyelesaian persoalan. Misalnya upaya legal, upaya-upaya yang menggunakan pendekatan terminologi dan ukuran hukum. Upayanya legal dibedakan dua macam, yaitu upaya non litigasi, yaitu upaya legal di luar atau sebelum adanya proses penyelesaian formal melalui instruksi penegak hukum. Biasanya upaya litigasi, yaitu upaya penyelesaian melalui proses formal yang dimulai intigasi penegak hukum, arbitration atau ligitasi. Ini dapat ditempuh dalam dua cara, yaitu upaya gugatan perdata dan upaya pelaporan atau pengaduan pidana. Sekian dari pemaparan materi saya. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.